lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. 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 Ya, shalom generasi dahsyat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, sampailah kita hari ini sudah di hampir minggu terakhir ya, bulan Juli tahun 2020. Dan senang banget rasanya hari ini gue Arif kembali nemenin kalian semua. Hari ini kita live bareng di rumah kita DPA GWI. Dan hari ini kita akan bahas temanya adalah tentang pansos alias panjat sosial. Wah, ini kayaknya di masa pandemi ini tentunya banyak banget konten-konten kreator baru bermunculan, bahkan konten kreator lama gitu ya, maksudnya model baru gitu ya, model baru atau misalnya teman-teman yang lama udah nggak pernah aktifin YouTube-nya gitu kan, muka baru stok lama maksudnya gitu, itu mereka mulai aktifin lagi akun YouTube-nya dan banyak banget konten-konten yang berseliweran tentu ya, kayak di feed kita baik Instagram, Facebook ataupun Twitter atau YouTube bahkan ya. Dan ada hal yang lagi ngehits banget kadang bahasanya adalah kita selalu dengar yang namanya pansos alias panjat sosial. Nah, gimana sih sebenarnya pandangan, maksudnya kayak ngobrolin tentang panjat sosial, sebenarnya boleh nggak sih panjat sosial, atau kalau mau pansos nih enaknya tuh gimana sih pansos yang baik dan benar lah, kurang lebih kayak gitu. Bersama dengan gue hari ini sudah ada dua narasumber kita ya, hari ini kami 3 pria tampan dan rupawan gitu ya. Ya, barengan dengan kita langsung aja berikan sambutan yang pertama untuk Ivan Kabul dan juga yang kedua ada Jason. Hai. Hai guys. Halo semuanya.
Oke, Shalom. sebagaimana kalian tahu ya, Ivan Kabul ini adalah salah satu celebrities hits gitu ya. Jadi beliau ini doi ini adalah Element of the Year 2018, betul ya Van ya? Dan juga hari ini Iya, udah dipecat sebagai- sekarang. Oh iya, udah ganti karena udah tahun 2020 gitu ya. Dan juga aktif juga sebagai presenter. Dan Jason sendiri dia ini adalah termasuk bilangnya selebgram, boleh nggak sih bro? Kayaknya Gue kayaknya Selebgram. penyanyi aja deh, penyanyi. kalau bisa disebut penyanyi ya. Penyanyi dan pencipta lagu pastinya. Nah ini kayaknya kalau yang kenal Jason tuh biasanya anak-anak SMA yang UU tuh pasti kenal semua tuh. sama Jason. Itu gimana tuh? Yang Definisi UU gitu ya. Iya, dan kalau Ivan tuh ya mungkin seumur-umuran yang ya 30 gitu ya, 25 ke atas tuh kenal kayaknya sama Ivan semua. Kalau Jason tuh kayaknya semua anak-anak SMA tuh gitu ya. Dari gemas ya. Oke, Dari gemes. dan dari gemes. Jadi kita hari ini kan bahas sama-sama nih sama Jason dan juga sama Ivan terkait atau tentang masalah pansos atau panja sosial. Dan tentunya nih teman-teman semua yang lagi nonton baik di Facebook ataupun di IG-nya DPGBI, kalian boleh kok ngajuin pertanyaan seputar pansos. Kalian bisa langsung kirim aja pertanyaan kalian ke nomor admin di 021 4287 6134 ya. Jadi langsung bisa komen, langsung bisa kasih tahu kalian pengen nanya apa sih seputar pansos pastinya. Oke, langsung aja kita akan sama-sama ngobrol dengan Ivan dan juga Jason hari ini. Guys ya. Tegang gue loh. Tegang ya? Tegang gue. Kenapa? Nggak biasa ya kayak? DMC-in Nggak tahu internasional susah nih. Ya, ini internasional. Tuhan. Inilah ya. Oke. Kembali ke laptop gitu ya. Jangan sampai gagal fokus. Oke, Van, San, menurut kalian sebenarnya sih arti pansos itu bagi seorang Ivan, bagi seorang Jason tuh apa sih? Kita mulai dari Ivan dulu aja kali ya. Yuk, Van. Menurut Ivan tuh arti pansos itu apa sih menurut Ivan? Pansos ya. Ya definisi umumnya pansos ya panjat sosial gitu loh. Justru akhirnya udah sering nih misalkan ketemu Jason ngelihat seliweran di Instagram, di YouTube gitu kan, akhirnya Seliweran emang gue nyamuk. kan kontennya banyak ya. Iya, kontennya banyak tuh dia. Ya, sebenarnya melalui di sini pun pas banget, akhirnya bisa dapat pelayanan bareng Jason. Pengen nanya juga sih, Jason boleh nggak numpang pansos nih abis ini gitu kan. Oke. Kita sama-sama pansos bro. Sama pansos ya. Ya kalau definisi umumnya panjat sosial lah. Social climber bahasa kerennya. Social climber. Sedap. Kalau misalkan menurut seorang Jason apa nih San? Kalau ngomongin pansos arti pansos menurut seorang Jason gitu. Gue sebenarnya nggak begitu ngerti soal pansos, cuman gue denger dari beberapa orang sih pansos tuh sebenarnya orang yang pengen tenar tapi numpang ke orang yang udah tenar. Wow. Kayak gitu. Cuman kalau menurut gue itu balik lagi ke perspektif sih. Kayak orang yang udah tenar biasanya kayak dia biasanya nggak ngerasa kalau dia dipansosin gitu. Tapi sedangkan orang yang istilahnya netizen gitu biasanya ngelihat kayak ada snapgram sama orang yang lebih followers lebih gede, dia pansos. Tapi sebenarnya kalau tahu lebih dalam lagi mungkin dia teman lama atau apa gitu. Jadi kalau menurut gue pansos itu lebih ke perspektif sih. Iya, betul. Perspektif orang lihat gitu. Oke, ini keren juga gitu ya. Kadang-kadang kayak ya ini kan biasanya memang sebenarnya istilah-istilah pansos ini kan sebenarnya plus 62 yang netizen gitu ya, netizen yang memulai atau yang ngomongin gitu ya. Tapi benar juga agak menarik juga, maksudnya kayak waktu Jason bilang orang yang tenar tapi numpang tenar sama yang lebih tenar, kurang lebih kan gitu. Tapi kadang-kadang orang kan tidak tahu dalamnya itu atau di baliknya itu gimana gitu. Betul. Kayak gini teman-teman, contoh nih misalkan kayak gue sama Ivan sama Jason, mungkin orang akan berpikir wah nih si Arif nih pansos sama si Ivan sama Jason misalkan gitu. Padahal dia nggak tahu. Gue baru udah kenal Jason tuh udah lumayan. Lumayan lama sebenarnya kenal Jason gitu. Cuman beda followersnya aja gitu. Jason kan 10K, gue masih 1K gitu. Itu aja sebenarnya bedanya gitu. Sama Ivan pun juga tahu sering posting dia gitu, postingan dia, ngikutin postingan dia, YouTube-nya dia juga gitu loh. Jadi sekali lagi pansos itu mungkin kalau yang tadi gue tangkap dari Ivan adalah social climber gitu ya, kayak panjat sosial. Tapi Jason kasih juga hal yang lebih ini lagi ya, lebih beda perspektifnya adalah tergantung siapa yang ngelihat gitu loh. Tapi yang jelas definisi umumnya adalah
tentunya panja sosial, numpang tenar sama yang udah lebih tenar. Tenar, ya. Biasanya. Itu Oke, definisi netizen ya menurut aku. oh iya, sorry. Iya. Netizen. Netizen. Jadi selalu ada mata uang koin ya menurut aku ya. Jadi antara orang itu sendiri atau satu lagi adalah yang perspektif netizen itu. Iya. Ya kan, Karena tadi dibilang juga ya sama Jason ya Jason sih nggak merasa pansos istilah gitu ya. Tapi kan netizen bilangnya pansos gitu. Ya. Gitu. Nah, menurut kalian berdua nih, kenapa sekarang gini ya, kita balikkan banyak banget konten-konten gitu loh. Istilah-istilah ini pada akhirnya melahirkan banyak orang-orang yang anak-anak muda ya pada khususnya mereka tuh pada doyan atau pada demen pansos gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih yang menurut kalian tuh kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu pada demen banget pansos, akhirnya panja sosial gitu loh. Baik dengan ya tadi ya dengan orang atau dengan konten. Apa sih biasanya menyebabkan anak-anak muda demen banget kayak gitu? Sekarang kita gantian nih dari Jason dulu. Oke. Ya, gimana? Kalau menurut gue sebenarnya itu bukan dari ininya sih, dari dunianya sendiri bahwa anak-anak mudanya sendiri ngomong kalau misalnya orang yang udah punya followers banyak itu bakal lebih dihargain atau lebih punya value dibandingkan orang yang followersnya masih sedikit gitu. Istilahnya dia lebih berkuasa gitu. Tapi sebenarnya banyak dari kita anak-anak muda yang lupa bahwa di balik angka yang besar itu sebenarnya kita juga harus punya kualitas yang bagus gitu. Kayak misalnya apa ya? Kita pansos sama orang dan kita mungkin tidak punya keahlian atau apapun yang orang lain bisa lihat nilai kita tuh bisa, oh orang ini punya value, oh orang ini punya potensi gitu loh. Kalau misalnya kita cuman pansos doang, orang nggak ada punya motivasi untuk follow kita lebih kayak cari tahu kita lebih dalam gitu loh. Gitu. Dan banyak dari kita juga kayak sebenarnya kita masing-masing anak muda tuh dikasih talenta sama Tuhan tuh benar-benar beda-beda dan setiap orang pasti punya minimal satu gitu. Tapi banyak dari kita belum nyadar bahwa kita tuh punya talenta gitu. Jadi banyak yang istilahnya cari jalan pintas gitu untuk tenar dengan cara pansos gitu. Kalau menurut gue. Kalau menurut seorang Ivan gimana nih Ivan? Kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang pada demen banget pansos gitu? Oke. Aku sepakat sih ya sama Jason tadi ngomong karena sebenarnya value dari kita itu kita terbiasa untuk melihat satu value dari sebuah angka gitu loh. Jadi kita diarahkan kalau misalkan oh ya harga lebih mahal berarti kualitas lebih bagus misalkan. Semua tuh mengenai angka, semua tuh mengenai angka gitu loh. Tapi ya di satu sisi kita juga tahu gitu, nggak semua orang yang punya kapabilitas itu punya suatu publisitas yang baik. Jadi ada orang yang capable banget, tapi secara publicity-nya mungkin kurang nih gitu. Akhirnya kan orang lihat mungkin, wah konten lu sebenarnya bagus nih, ini bagus banget nih, ngena buat orang-orang gitu. Tapi akhirnya ya udah bagaimana salah satu strategi untuk meng-enrich lebih baik orang mungkin ya kan. Ya ntar kita ngomong lah mengenai kolaborasi lah, mengenai apa dan lain sebagainya gitu loh. Tapi pastinya kembali kalau kita ngomongin pansos ya menurut aku ya kembalilah tujuan awal kita mau bergerak ke arah situ sebenarnya mau apa gitu. Kita mau bikin konten itu sebenarnya tujuannya buat apa? Apakah semata-mata kita mau aktualisasi mencari diri. Popularitas ya kan? Atau justru yang kita cari itu adalah sebenarnya wadah bagaimana kita meluangkan kreativitas kita yang merupakan anugerah Tuhan gitu menurut aku. Jadi kalau mengenai pansos itu sendiri sih sebenarnya ya nggak cuma melalui orang sih menurut aku ya. Kalau misalnya kayak contoh misalkan, oh Ivan Kabul nih ikut Elemen misalkan. Ya mungkin kalau misalnya aku boleh sharing itu adalah salah satu cara aku untuk gimana aku doa sama Tuhan kalau misalnya Tuhan mau percayakan aku untuk ketemu lebih baik anak muda, apa mungkin melalui media ini gitu loh. Gitu kan. Dan ternyata Tuhan berkenan, ya Tuhan kasih kesempatan aku jadi juara tahun 2018 meskipun sekarang udah dipecat ya. Enggak dipecat, digantikan gitu lebih. Kalau dipecat itu kayaknya gak enak loh, digantikan gitu. Dilanjutkan. Oh iya dilanjutkan, benar-benar. Abis ini #elemen dong, #elemen. Jangan. Kita nggak di-endorse bro, kita nggak di-endorse. Nggak di-endorse ini ya. Ya lanjut. Oke. Ya jadi paling nggak kalau kita ngomongin pansos ya yang tahu yang dua itu tebak-tebakan netizen, satu yang kedua diri kita sendiri sebenarnya. Bertumbuh ya harus. Tapi istilahnya kan ya kita percayalah
kalau misalkan di Instagram, kita definisi kita semakin dihargai itu ketika kita at least punya 10K ya, Jess ya. Udah bisa, halo guys, hari ini gue dapat kiriman. Swipe up guys, swipe up. Kayak gitu ya. Udah dapat kiriman lipstick baru nih, aduh nude banget warnanya, kalau mau lebih lanjut swipe up aja gitu. Cuma sebenarnya kalau kita balik ke Bible ya bro ya, sebenarnya kan Alkitab juga bilang, jangankan 10.000 yang kata Instagram settingannya itu. Satu orang aja kita bisa rangkul, satu surga tuh bersuka cita sebenarnya kan. Iya, benar-benar. Jadi menurut aku sih ya standar kita di awal ini loh, kalau misalnya kita pengen jadi content creator, apa kita punya basis pemikiran gitu loh sebenarnya. Paling gue pengen nambahin sedikit dari Ivan tadi, bagus banget. Jadi kalau menurut gue lebih baik berdampak bagi sedikit orang daripada punya banyak wadah untuk banyak orang, tapi kita tidak berdampak. Gitu. Oh, keren. Karena balik kayak tadi ya, maksudnya banyak banget. Berarti anti gini loh, banyak anak-anak muda zaman sekarang sebenarnya gini, ketika mereka mau bergelut lah ya, misalnya atau berkecimpung di dunia sosial media kayak begini, akhirnya membuat mereka pansos tuh kadang balik kayak basicnya, awal mulanya tuh mau apa? Apakah emang bener kayak tadi pengen sekedar viral gitu aja, atau emang lu punya misi? Kayak tadi ya contoh kan gue ambil dari Ivan gitu. Ivan sendiri kan sebenarnya kenapa ikut di kompetisi tersebut? Karena kan dia udah punya basicnya adalah gue pengen ngeberkati banyak anak muda. Nah mungkin dari wadah inilah Tuhan bisa pakai saya. Sama lah kayak Jason juga ya. Jason sebagai penyanyi, pencipta lagu, gue yakin maksudnya pasti dia nggak sekedar yang kayak cuman terkenal gitu. Yang penting terkenalnya aja. Tapi ada bilangnya, ada hal-hal lain, maksudnya yang pada akhirnya itu yang menjadi dasarnya Jason untuk di dunia. Nah, sebenarnya ya kalau aku udah tambahin ya, Jess, misalkan nih kita ngomong apa adanya, Jess ya. Maksudnya dengan kita punya follower yang banyak, memang sih cukup menyenangkan ya, bro ya. Contohnya misalkan ada yang DMK, kita dari produk brand A nih, kita pengen kirim barang ini, misalkan kan. Terus gitu, mungkin ya kita kasih uang tunai juga berapa. Ya kita nggak menutup kemungkinan bahwa itu ada. Terus udah gitu kan, ya kita namanya mungkin sharing gitu kan, kita kan nggak ceritain ke setiap follower kita, ini ada orang kirim ini nih, gini-gini. Kita cuma langsung, hai guys, gue dapet nih kiriman ini dari ini. Dan orang ngelihatnya, gila ini dia nih enak banget, gila nih cita-cita zaman now gitu kan. Gue bisa hahi gitu loh. Tapi di satu sisi itu dia, banyak orang yang melihat hal enaknya itu, tapi seakan-akan melupakan sebenarnya yang tadi kita diskusi tadi ya. Iya, betul. Awalnya tuh sebenarnya basicnya tuh kita apa gitu loh. Itu mah bonusnya aja. Tapi kan kita mau kayak misalnya si Jason, mungkin Jason juga lumayan sering merasakan gitu loh. Apalagi kayak kita, misalkan kita pengen jadi berkat. So rohani lu gitu. Iya. Nah itu tuh, ya emang benar-benar. Ini lu gitu. Banyak orang yang mau pansos ya kan, lu manjat, ya lu di atas juga. Lu siap nggak maksudnya dengan resiko-resiko yang itu kan, Jess? Gitu kan? Iya betul. Setuju. Iya, setuju banget. Bener. Pasti kalian semua sudah dapat banyak inspiration gitu ya. Benar-benar dapat inspirasi tentunya dari dua orang ini cowok-cowok tampan ini ya, bertiga sama saya maksudnya gitu. Tetap nggak mau kalah ya, nggak mau kalah gitu ya. Oke, nah ngomongin soal pansos, biasanya pansos itu nggak akan jauh dari yang namanya konten, betul ya? Jadi kan orang tuh kadang-kadang bisa pansos, misalnya pansosnya berhasil gitu kan, karena biasanya ada konten. Nah sebenarnya seorang Ivan dan seorang Jason, kan kita tahu nih ya, Jason sendiri kan udah ngeluarin beberapa single, istilah gitu. Ivan sendiri juga udah ngeluarin banyak video dari video-video yang tadi, dari video belajar, terus ada lagi kayak diskusi-diskusi ringan gitu ya bro, kayak di YouTube, bahkan tentang kesehatan atau apa. Nah, seorang Ivan... Sorry bro, aku pengen potong dulu. Jadi Jason udah mengeluarkan beberapa single atau Jason sudah beberapa kali single nih? Maksudnya kita... Ini penonton ini kita harus nih bro. Mereka menunggu. Ini berat. Status Jason gitu loh. Jason sudah mengeluarkan beberapa single ya. Tolong garis bawahi teman-teman ya. Ya, bukan beberapa kali single ya. Nanti gue balas, sabar. Tenang. Iya, tenang. Jason kayaknya lagi cari celah gitu ya. Cari celah, sabar. Aduh, jadi buyar tuh kan. Lanjut. Nah, biasa kalau ngomongin masalah pansos, itu biasa berhubungan sama yang namanya konten. Nah, apa pertimbangan seorang Ivan dan seorang Jason ketika pengen ngeluarin atau membuat sebuah konten? Kita mulai dari Jason terlebih dahulu. Gantian ya. Jujur gue kalau misalnya konten, sebenarnya gue bukan tipe orang yang kayak jadwalin konten gitu. Soalnya gue juga kayak bukan bisa disebut bilang kayak konten creator sih. Cuman gue gue pernah ada di satu titik
gue waktu itu pergi ke Bandung bareng sama teman gue. Ada satu teman gue ini kenal sama gue, terus dia belum kenal nih, baru kayak kenalan, terus dia bilang kayak gini, bro, gue suka konten-konten lu, terus segala macem. Terus waktu itu singkat cerita lagi makan, dia sempat ngomong, foto-foto lu keren, video lu bagus, dan banyak hal yang bisa gue dapat dari lu lah. Terus, nah cuman dia sempat komentarin gue gini, cuman caption lu itu kayaknya kurang oke deh. Padahal itu baru kenal loh. Baru kenal dia ngomong kayak gitu kan. Terus kayak gitu ya. Gue sempat kayak mikir kan, emang kenapa ya bro gini segala macam. Nah dia kayak nyaranin kayak ke gue, dia bilang, coba kalau misalnya lu ada sesuatu yang pengen bisa lu bagiin ke orang, lu boleh cerita di caption itu. Terus gue baru mikir kalau misalnya, oh iya juga ya, mungkin orang bakal lebih kena gitu, kita bisa lebih berdampak ke orang kalau misalnya kita bagiin sesuatu ke orang. Biasanya kan gue kalau misalnya upload foto tuh kayak captionnya nggak jelas lah, kayak apa ya istilahnya, no caption mau kemana gitu, kayak kayak bocah-bocah alay. Enggak sih, menurut gua itu enggak ngasal, itu lu menjawab komen lu bro dari gemes itu. Dari gemes gitu. Sebenarnya gua lebih kayak gitu kan. Cuman ada titik gua kayak ngerasa, wah, kritiknya dia bagus nih. Berarti gua harus caption gua harus diperbaikin gitu. Jadi kayak gua harus berkonten yang mungkin yang bervalue gitu, dan biar bangkitin semangat orang juga, biar orang yang tadinya mungkin ada lesu atau lagi nggak termotivasi bisa termotivasi gitu. Yes. Oke, itu jadi pertimbangan dia. Kalau seorang Ivan gimana, Van? Oke. Mirip-mirip sih sama Jason ya. Jadi kayak berarti kita sebenarnya bukan konten kreator pure ya bro ya, berarti ya sebenarnya ya. Tapi jadi emang beberapa kali, maksudnya ibaratnya nggak kayak kalau konten kreator itu kan kayak konstan ya, maksudnya konsisten ngeluarin konten setiap minggu tuh pasti ada, seminggu ada. Tapi intinya adalah konten gitu aja. Konten iya, kalau misalnya konten kreator asli kan mungkin dia mata pencaharian juga dari situ gitu kan, dari AdSense, dari terima endorse full dari situ gitu. Ya kalau misalnya aku sih pernah mencoba untuk seperti itu, tapi stres. Seperti itu yang mana nih? Maksudnya bikin caption bocah kayak Jason gitu atau yang mana? Oh, enggak gitu. Gue kalau kayak gitu udah langsung habis sama netizen gue, lu apa banget gitu. Sen, gue balas lo tadi lo, gue bantuin Sen. Thank you. Ntar uang langsung tanya, nomor kan. Aduh. Tenang bro, gue mah. Santuy gitu ya. Ya gimana Pak, lanjut. Kalau misalkan kadang-kadang kita kan ide itu nggak bisa dipaksa gitu loh, harus dalam keadaan yang rileks, harus keadaan yang santuy, dia bisa datang sendiri. Kalau itu jadi satu rutinitas, mungkin buat aku ya, aku nggak tahu buat konten kreator yang lain, aku merasa, aduh ini lama-lama jadi maksa kesannya kontennya gitu loh. Betul, setuju. Dan kayak Jason kan kayak akhirnya mungkin apalagi dengan suaranya yang Tuhan pakai luar biasa gitu ya, mungkin ada suatu gerakan dalam hati dia, mau nyanyi lagu ini ayo coba seriusin bikin videonya, coba collab dengan ini gitu loh. Dan akhirnya lahirlah suatu karya yang benar-benar bisa memberkati banyak orang gitu loh. Nah kalau misalnya aku pribadi ya seperti mungkin beberapa orang tahu, kayak kadang-kadang aku suka bahas mengenai pendidikan, mengenai matematik gitu kan. Jujur aja nih bro, aku memilih suatu single konten. Bukan. Enggak, aku sih nggak memilih itu bro. Nggak memilih itu ya. Jangan gitu. Ini jadi kayak balas-balasan status ya. Kayaknya Ivan udah ganda campuran. Ivan sebentar lagi udah ganda campuran kayaknya. Ini kayaknya sengaja dipisahkan lewat online supaya kita nggak langsung ini kali ya. Gitu. Itu dia, jadi nggak sampai mana jadi tadi ya? Konten matematika dan pendidikan. Pendidikan itu kurang populer lah sebenarnya. Kurang populer lah sebenarnya kan. Iya, gitu. Sebenarnya kurang populer kayak gitu ya. Kurang populer dan segmentednya, kalau misalnya kita mau ngomong jadi konten kreator yang notabene banyak yang nonton, ya ujung-ujungnya bisa dapat AdSense lebih banyak. Wah ini belum tentu menghasilkan lah sebenarnya gitu loh. Tapi satu hal, aku pernah dapat satu DM gitu loh. Dan ternyata dia dari satu guru di satu daerah di perkampungan, yang aku lupa dia nonton konten aku yang mana, dia cuma bilang, bro terima kasih ya, kontennya bro ini benar-benar bisa saya pakai untuk ngajar anak-anak di daerah saya. Dan menurut gue pribadi,
itu melebihi AdSense gitu loh. Itu melebihi endorsan yang bisa kita pamer-pamerin gitu. Itu menurut gue sesuatu yang nggak bisa dibeli. Iya, betul. Yang batin kita terfulfill gitu loh. Ini loh sebenarnya gitu loh. Dan itu dia akhirnya gue percaya, oke lah meskipun di mata dunia gue nggak populer gitu loh. Tapi gue cukup percaya kalau misalnya Tuhan taruh itu di hati kita, ada seseorang yang kita harus rangkul melalui itu. Amin. Ya nggak tahu berapa orang lah, cuma ada gitu. Iya. Tapi sumpah itu keren banget. Karena kadang ya kayak tadi ya, mungkin ya kayak maksudnya secara AdSense atau apa tuh kayak kita tuh nggak ada, maksudnya uangnya atau secara nominal ya, mungkin kurang banyak istilah gitu. Tapi ketika dapat DM kayak gitu tuh kayak benar-benar ngerasa apa ya? Ada semangat. Iya gitu ya. Jason sendiri mungkin punya nggak sih San pengalaman kayak gitu San? Maksudnya kayak tiba-tiba dia nge-DM lu gitu kan. Kan kita kan tahu nih ya, lu sempet buat konten-konten rohani istilah gitu kan. Kayak lagu-lagu rohani kayak waktu itu. Pernah nggak sih di DM kayak tadi? Ada sih beberapa hal kayak gue kemarin kayak gue pernah ngepost sesuatu. Nah makanya itu kan gara-gara yang orang kritik gue itu. Jadi gue kan ganti tuh istilahnya. Gue mulai isi caption gue sama apa yang gue alamin, kebaikan Tuhan mungkin atau apapun yang istilahnya bisa membangun orang. Jadi ada sebagian orang yang istilahnya followers gue yang baru itu ngelihat apa istilahnya ya kayak kata-kata gue itu dia sampai nge-DM gue kayak thank you bang gara-gara lu. Ada yang waktu itu gue pernah inget banget ada yang pengen bunuh diri terus dia ngebatalin bunuh diri gara-gara dia lihat isi intinya. Cuman gue lupa itu kata-katanya apa. Terus kayak gue ngerasa kayak itu hal yang mungkin Tuhan kasih gitu ya buat kita semua gitu ya. Kita semua punya potensi untuk merangkul banyak orang gitu. Tapi tergantung kitanya mau atau enggak gitu. Kita ingin itu atau kita lebih milih untuk kita mempopulerkan diri kita sendiri gitu. Kita pengen Tuhan yang bekerja atau kita sendiri yang ingin mentuhankan kita gitu. Gimana sih bahasanya? Gitulah. Ya keren. Kalau bahasa gue gini, karena biasa gitu ya. Ketika kita buat konten atau misalnya kita lagi di sosial media, ya kita harus menjernihkan hati nurani kita. Jangan sampai kita bilangnya nih kemuliaan bagi dia, tetapi pada kenyataannya kemuliaan bagi dua gitu ya. Bagi dua, bagi Tuhan dan bagi saya gitu kan. Iya, nice. Gitu ya. Nampol banget. Nampol. Itu tolong jadiin quotes ya gitu. Oke, nah ini teman-teman semua nih kalau misalkan kalian pengen banget tanya-tanya seputar pansos kayak gini ya buat konten itu gimana, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor 021-4287-6134 gitu ya. Atau misalkan nih kalau misalkan ada kalian yang mau ya komen-komen juga jangan, tapi ke nomor itu WhatsApp-nya ya. Nanti ada admin yang akan memfilter dan kita akan jawab semua pertanyaan kalian tuh di segmen sikat habis gitu ya. Karena kita bakalan sikat habis jawabannya. Pertanyaannya, maksudnya sikat habis pertanyaannya kalau waktunya cukup gitu. Karena biasanya kan kalau orang Indonesia kan banyak kan kayak gitu ya, disuruh nanya diem gitu. Tapi udah keluar satu langsung bergulung-gulung gitu kan. Ujung-ujungnya durasi kayak gitu. Oke, nah ini teman-teman semua kita bakalan masih ngobrol-ngobrol bareng tentunya sama Jason dan juga sama Ivan. Ini udah keren, maksudnya gue udah ngeliat banyak hal banget yang bisa kita ambil. Tentunya mungkin buat anak-anak muda yang aktif di sosial media ya, baik itu di Facebook, Twitter, Instagram ataupun YouTube gitu. Ini harusnya sudah dapat banyak input gitu. Tapi kita akan lebih banyak lagi ngebahasnya tentunya setelah satu lagu ya. Ini ada lagu dari The Messenger ID ya, The Messenger Indonesia dengan Danar Indra. Ini lagunya adalah Dengarkan Ceritaku. Ini lagu keren banget dan ini bisa jadi inspirasi juga buat kalian. So, selamat menyaksikan lagu dari The Messenger dan Danar Indra. Aku tuh kerja buat memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Emang kalau aku nggak kerja, gaji kamu cukup? Jadi menurut kamu anak kita nggak penting? Kamu emang kerja untuk kebutuhan anak kita dan untuk kebutuhan sehari-hari? No. Kamu kerja hanya untuk pembuktian buat teman-teman kamu aja. Emang kalau aku nikah sama kamu nggak boleh kumpul sama teman-teman aku? Terserah. Sekali lagi ya, saya ngomong terserah. Lihat sampai nanti terjadi sesuatu sama anak kita. Bukan harta semata yang ku pinta, tapi saat ku butuh kau tak ada. Papa mama sebenarnya ku rindu untuk bersama. Ku berharap kalian punya waktu untuk dengarkan sedikit ceritaku. Kan ku tuliskan di dalam buku Indah Hariku. Tahu kau memang sibuk bekerja, Pahma. Kau lakukan semua untuk seisi rumah. Berangkat pagi,
pulangnya malam. Hanya Dogi dan Bibi setia jadi teman. Kembali teringat masa indahku dahulu, saat kau gendong aku di pelukan hangatmu. Sambil bernyanyi kau cerita tentang kasih yang rela korbankan dirinya bagi dunia ini. Tapi mengapa kini semua telah berubah? Tak kutemukan lagi papa mama yang dahulu pernah ada. Saat di rumah kalian selalu marah, lupakah pada janji suci yang pernah terkata? Aku melihatmu, aku mendengarmu, yang kalian rasa, aku juga rasa. Maaf kalau ku boleh bicara mah, hidup bukan hanya tentang harta. Bukan harta semata yang ku pinta, tapi saat ku butuh kau tak ada. Papa mama sebenarnya ku rindu untuk bersama. Ku berharap kalian punya waktu untuk dengarkan sedikit ceritaku. Kan ku tuliskan di dalam buku Indah Hariku. Temanku datang, ucapkan kata sayang. Kata itu sudah lama tak pernah ku dengar. Bingung bagaimana harus berbuat apa. Ku bertanya tapi kau diam saja. Ku tahu ini tak benar, tapi teriakku tak pernah kau dengar. Kini ku terjerat, masuk perangkap. Seperti domba yang hilang aku tersesat. Andai kau tahu peperangan batinku, ini tak semudah seperti kata-katamu. Jadi anak baik itu juga mauku, tapi maaf terbalik, ku kecewakanmu. Kau tak melihatku, kau tak mendengarku. Yang aku rasa, kau tak pernah rasa. Maaf kalau ku boleh bicara apa yang ku butuh hanyalah cinta. Ini kan yang kamu mau, ha? Jadi kamu nyalain aku. Ini juga salah kamu. Coba dulu kamu dengerin aku. Gak mungkin hal ini bakal terjadi. Puas, ha? Kamu tuh harus ada buat dia saat ini. Ku butuh mama. Bukan harta semata yang ku pinta, tapi saat ku butuh kau tak ada. Papa mama sebenarnya ku rindu untuk bersama. Ku berharap kalian punya waktu untuk dengarkan sedikit ceritaku. Kan ku tuliskan di dalam buku Indah Hariku. Bukan harta semata yang ku pinta, tapi saat ku butuh kau tak ada. Papa mama sebenarnya ku rindu untuk bersama. Ku berharap kalian punya waktu untuk dengarkan sedikit ceritaku. Kan ku tuliskan di dalam buku Indah Hariku. Dengarkan ceritaku. Bukan harta semata yang ku pinta, tapi saat ku butuh kau tak ada. Yaps, itu dia tadi lagu dari The Messenger featuring Danar Indra ya, dengarkan ceritaku. Ini lagunya keren banget ya, kayaknya relate banget sama anak-anak muda. Mungkin kayak kehidupan orang-orang zaman sekarang ya, jadi nyokap bokapnya sibuk kerja, anak nggak diurusin, sampai akhirnya ya tadi ya, sesuatu yang nggak diinginkan terjadi sama anaknya. Sama kayaknya kadang-kadang tuh banyak anak-anak muda gitu zaman sekarang, ya kayak tadi, mungkin mereka nggak kurang apa ya, maksudnya kurang peduli sama berapa harta yang dikasih sama orang tua mereka, tapi kadang perhatian dari orang tua tuh yang tentunya itu adalah yang sangat mereka butuhkan. Dan ini lagu seneng ingetin kita juga nih ya, buat semua yang lagi nonton, bahwa kita mesti belajar yuk sama-sama memperhatikan anak-anak kita gitu loh. Maksudnya yang udah menikah, jangan sampai gitu kan, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, langsung aja nih sekarang kita mau jawab pertanyaan yang sudah masuk di segmen Sikat Habis ini ya. Oke, Sikat sudah habis. siap ya. Kita bakalan sikat habis semua pertanyaannya. Langsung aja pertanyaan pertama ya, pertanyaan dari netizen satu gitu. Netizen nih ngomongnya agak gimana gitu. Nah, dari generasi dahsyat nih, dia dari sahabat DPA generasi dahsyat. Yang pertama, Kak, saya mau nanya nih, ini berarti boleh nih buat siapa aja ya. Kalau misalkan saya nih suka upload konten,
tapi kontennya kok kelihatannya nggak laku. Maksudnya ini bukan nggak laku kali ya, maksudnya kayak mungkin viewersnya sedikit lah ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, saya harus gimana gitu loh. Ada yang mau jawab dulu nggak nih? Siapa nih kira-kira? Jason atau Ivan yang mau jawab nih? Ayo. Jason mungkin? Jason, gua. ya, oke. Silakan. Ya balik lagi gitu, kayak kita jangan terlalu mikirin berapa angkanya gitu. Gimana aja kita berkarya dengan tulus, dengan apa yang kita bisa gitu. Toh ntar kita bakal nemuin orang-orang yang bakal suka sama kita juga nantinya gitu. Berkarya aja dengan tulus gitu sih kalau menurut gue. Iya, kalau Ivan sendiri mau nambahin nggak Van kira-kira Van? Buat yang kayak gini nih, yang lagi galau. Oke. Buat dede-dede yang lagi galau, pastinya ntar kalau supaya nggak galau, kamu dengerin dulu singlenya Jason lah ya, itu yang pertama. Ini baru saling Binar support. kedua mata itu hafal Bro, hafal. rekening gua 70. Iya, iya. Oke, siap. Iya. Habis nih lama-lama rekening gue. Buat penanya, pokoknya gini, kalau misalkan emang kamu udah berasa ada getaran dari hati kamu, Tuhan titip sesuatu di hati kamu untuk buat sesuatu, gitu ya. Jangan lawan, jangan deny gitu loh. Biarin aja itu keluar gitu loh. Dan mengenai mengenai viewer atau liker atau apa, itu bukan bagian kita gitu loh. Ya selama memang Tuhan udah utus kita ke situ, ya bla 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 itu Tuhan yang atur semuanya. Yes. Tapi prinsipnya gini, Betul. Yang selalu aku pegang adalah kita buktiin kita bisa setia sama perkara yang kecil dulu sampai satu titik Tuhan percayakan yang lebih besar. Ya, jadi think small, start small, tapi sepenuh hati. Ya suatu saat kita Tuhan akan benar-benar percayakan kita sesuatu yang lebih besar lah. Gitu. Iya, keren banget ya gitu. Dan mungkin kalau misalkan mau nambahin gitu ya, kadang-kadang kan kita memang sih jujur aja sih ya. Kadang-kadang ada mungkin perasaan dari dalam hati kecil kita ketika kita buat konten, tapi pada akhirnya kok kayaknya ini diminatin nggak sih? Ini diminatin nggak sih gitu loh. Mungkin kayak menjawab juga, gue pernah dengar kayak gini nih ya. Maksudnya ini jadi satu ini juga semangat juga buat gue. Teruslah buat konten gitu, karena kita nggak tahu. Mungkin konten yang kita buat inilah yang akan buat kita akhirnya boom kayak gitu loh. Akhirnya akan tadi kayak contoh kayak Ivan, waktu pas Ivan dapat DM dari salah seorang guru, gue tahu tuh itu pasti rasanya tuh berbunga-bunga, maksudnya kayak aduh tuh speechless banget gitu loh. Dan ketika Jason kayak tadi orang mau bunuh diri tiba-tiba nggak jadi gara-gara dengar lagu dia atau baca caption dia gitu, itu bener-bener keren banget gitu. Lu bayangin kalau misalkan pada waktu itu Ivan sama Jason nggak buat konten atau postingan itu, artinya terus lakukan dengan konsisten ya, kayak tadi Ivan sudah sempat bilang juga, kita mulai dari perkara yang kecil maka Tuhan akan kasih perkara yang besar juga pastinya. Nah, pertanyaan kedua. Sorry bro, gue mau nambahin dikit boleh? Boleh. Nah itu gara-gara lu tadi ngomong kayak gitu ya, yang kita nggak akan tahu waktu boomingnya. Gue sempat, ini sharing ini lebih ke teknis nih buat teman-teman yang mungkin pengen jadi content creator. Gue sempat ada ikut pelatihan dari Google mengenai bikin konten seperti itu. Terus dari gitu ada orang sharing di tahun, aku lupa mungkin 2018 atau berapa, sempat yang viral tiba-tiba itu adalah keywords mandi bola. Yang itu kan kayak keyword yang mungkin kita nggak pernah, kalau nggak ada Arabe kita nggak pernah nyangka gitu. Dan tiba-tiba mungkin cuma tadinya ada bapak-bapak yang dia bikin konten aja anaknya lagi mandi bola, ya udah tiba-tiba viral gitu. Ya itu maksudnya kalau kita mau lihat dari sisi sekulernya ya, maksudnya hal-hal yang seperti itu kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang penting ya jangan pernah berhenti untuk bikin aja lah, karena kita nggak akan tahu kapan waktunya. Iya betul. Konsisten. Kalau dari sisi rohaninya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo kita angkat tangan. Langsung main penyembahan nih gue nih. Siap. Oke, sedap. Nah, pertanyaan kedua nih ya. Kak, bisa ceritain nggak bagaimana proses dari kakak ya, maksudnya nih kakak Ivan atau kakak Jason ya, nggak ditulis di sini. Proses kakak biasa untuk membuat satu konten, berarti ini dari mentah ya, gue tangkapnya dari mentah, maksudnya dari awal sampai akhirnya jadi sebuah karya gitu, baik itu, mungkin kayak ini lebih ke arah video kali ya, kayaknya kalau udah nanyanya kayak begini. Ya, tadi kan Jason dulu, sekarang Ivan dulu, ayo. Oke, kalau gue bikin konten ya, misalkan ya, satu yang pasti kontennya apa dulu, ya kan? Entah bisa yang lagi happening sekarang, atau misalkan kita yang tiba-tiba terlintas di hati kita ngeliat sesuatu, kayaknya ini ngena banget nih buat orang-orang gitu. Ya, yang bisa menjawab kerisauan anak-anak zaman now gitu, misalkan kan. Betul. Kayak misalkan, gue sempat bikin konten yang kayak lu jawab yang di YouTube gue tuh, lu jawab yang mana ya bro ya? Ada yang itu, gue jawab gereja serem ya? Enggak gitu, ya. Kenapa? Yang di gereja ada setan ya, kalau yang gereja horor gitu.
Gereja horor kan? Ya, gereja horor, Itu betul. akhirnya kan gue bikin question box kan sebenarnya kan. Yang lu salah satunya jawab di situ. Iya. Gue sempat dapat teguran juga itu dari salah satu kawan rohani. Oh. Dia bilang, kok kan kita sebagai orang percaya harusnya nggak perlu takut gini gitu kan. Yeah. Akhirnya ya sebenarnya ya benar sih, emang doi nggak salah gitu, kita nggak perlu takut gitu kan. Tapi istilahnya justru itu kan sebenarnya gue bikin itu sebagai ya semacam sedikit clickbait lah gitu kan. Orang Indonesia kan demennya nggak nonton horror, iya. Yang horor, yang drama-drama. Coba acara Uya, wih ini rame banget, ratingnya tinggi banget gitu kan. Yang kayak gitu-gitu kan. Terus intinya kita bridging sebenarnya, gue pengen coba jejak pendapat. Kenapa kepikiran itu? Karena di Selebrita gue baru aja di interview tentang itu, bro. Iya betul. Ya kan, gue ada kasih posting potongan videonya ya kemana? Percaya nggak sih di gereja-gereja ini ada setannya gitu? Terus gue pikir, wah ini seru deh. Akhirnya gue bikin lagi ke follower gue. Yeah. Terus akhirnya di satu sisi gue mau ambil satu value-nya, goal-nya itu adalah lu nggak perlu takut karena kita punya Tuhan intinya. Yeah. Tapi dengan kita punya Tuhan, lu nggak perlu nyari-nyari masalah juga, intinya kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu kan value goal akhirnya gitu loh. Akhirnya ya udah. Prosesnya gue upload foto jejak pendapat gitu kan ya. Gue nggak tahu deh waktu itu gue kasih hadiah atau enggak untuk yang jawab, kayaknya belum. Kayaknya enggak yang lu kasih hadiah itu yang trik nyontek itu yang lu kasih hadiah. Trik nyontek ya. Dia itu ya gue bacain ya kan, siapin alat-alat ya, lampu, kamera. Ini karena emang udah ada aja lah ya. Kalau misalnya buat yang baru-baru, handphone pun cukup lah menurut aku. Kalau misalnya emang mau lebih bagus, ya tambahin speaker lah, itu nggak terlalu mahal. Microphone maksud aku gitu loh. Terus ya udah, editing ya bisa dari handphone, bisa dari laptop, ya kan. Udah gitu ya udah kita publish gitu. Oke, jadi maksudnya dari situ tadi ya, dari mulai pemikiran sampai pada akhirnya ke proses pembuatannya semua. Nah, kalau misalkan seorang Jason sendiri nih, Sen gimana Sen? Kalau misalkan prosesnya Jason buat, ya kalau Jason bicara berarti lagu ya, Jason kan mengeluarkan beberapa lagu gitu. Mengeluarkan beberapa single, tadi bahas lagi. Aduh, sopan ya sekarang, sopan ya. 2-0 nih dia gitu ya. Oke, yuk gimana Sen? Prosesnya Sen? Berarti proses buat lagu nih ya? Iya. Kalau proses buat lagu, gue paling cari mood dulu sih. Kalau buat lagu, paling gue cari mood, terus cari cerita apa yang bakal gue bangun di sebuah lagunya. Terus gue baru pegang piano, mencet piano, gue mainin scale dari kayak chord-chord yang biasanya orang suka gitu. Kan gue genrenya pop, jadi gue mainin misalnya C, E minor, F, G, gue ulang-ulang gitu, terus baru gue cari nadanya. Setelah itu gue masukin liriknya satu persatu. Udah sih tinggal gue kirim ke orang yang arrange gitu. Jadi gue ada timnya juga buat arrange musiknya gue. Jadi gue cuman nulis dan ngembangin cerita, terus gue oper ke tim teman-teman gue ya gitu. Dan videonya pun sampai sekarang puji Tuhan udah ada, Tuhan kasih beberapa orang-orang yang baik gitu, misalnya kayak tim-tim yang emang benar-benar dari Tuhan gitu. Kayak gue sampai hari ini juga gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada aja. Waktu itu gue pengen cerita dikit ya. Jadi waktu itu gue pernah pengen bikin video klip. Gue bingung nih, gue pengen, budgetnya juga tipis gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang nge-DM gue. Dia bilang katanya gue lagi ada tugas akhir kampus video kayak sinematografi gitu. Sekiranya lu ada ini nggak? Wah kebetulan banget bro, gini itu sih. Gue lagi pengen video pada akhirnya. Jadi Tuhan buka jalan lah. Iya, ada buka jalan gitu. Oke, nah nih kan waktu kita juga udah mepet juga nih. Gue pilih ada satu pertanyaan nih kayaknya harus dijawab juga nih ya. Namanya kita buat konten, namanya kita buat sesuatu di sosial media, itu pasti ada, kayak tadi Ivan sempat bilang ada seperti dua sisi mata koin, ada plus minus. Nah, sekarang pertanyaan adalah ada yang nanya, kalau misalnya kita upload sesuatu di sosial media ya, atau misalkan di YouTube kayak gitu, upload konten, kalau dicibir ya atau dijulitin, dinyinyirin, tolong dong Kak kasih tips-tips harus gimana menghadapi para netizen ya gitu ya, para komentator ini atau mungkin teman-teman kita ya. Biasa sih kalau teman-teman dekat dulu ya komen-komen. Nah, gimana sih caranya menghadapi komen-komen negatif di sosial media kita?
ketika kita lagi ngupload sebuah konten? Dari Ivan Ya. dulu deh sekarang. Yuk, Pan. Oke. Tadi gue lupa mention sih. Mungkin satu hal nih, kita sebagai satu kreator-kreator atau yang pengen bikin konten lah ya, dan notabene kita anak-anak Tuhan, biasakan aja, ini kita belajar sama-sama untuk sebelum memulai bikin, kita sertain Tuhan. Berdoa, itu yang haruslah benar-benar, supaya satu, Tuhan benar-benar beserta, ya kan, karyanya bisa kena ke orang-orang, dan yang kedua kita harus berdoa juga, karena kita ini manusia, biar bagaimanapun kita nggak bisa bohong. Star syndrome itu menghantui, gitu. Kita nggak bisa bohong lah, gitu. Di satu titik kita bilang kita mau sertain Tuhan, tapi ketika boom kita punya karya bisa meledak nih, viral. Waduh, pasti ada lah godaan-godaan yang kayak gitu. Wah, ini gue nih, waduh. Akhirnya fokusnya ini kemuliaan bagi dua. Ini komen orang, kemuliaan bagi dua gitu kan. Kita mulai baca-bacain komennya gitu kan. Kalau misalnya like-nya, aduh kok like-nya kurang banyak nih, ya mulai bergeser. Gak salah sebenarnya. Cuma kembali bukan itu kan sebenarnya tujuan utamanya gitu loh. Dan akhirnya balik mengenai tadi cibiran netizen. Jujur, aku cukup kaget gitu ya di awal-awal jadi elemen. Ketemu lebih baik orang dengan berbagai macam latar belakang mereka gitu kan. Waduh, omongannya juga kita nggak bisa kontrol. Pedes-pedes gitu kan. ya gitu ya. Pedes-pedes gitu kan. Yang baik mah ada, yang bikin kita semangat. Yang pedes-pedes juga ada yang bikin kita down. Terus aku sempat berdoa gitu, Tuhan apa iya begini, kok aku sekarang jadi merindukan masa-masa hidup aku yang dulu aja gitu loh. Ya hanya aku dan keluarga aku gitu loh. Yang lain ya udahlah gue nggak mau peduli deh gitu loh. Kayaknya itu lebih bahagia aja kayak kesederhanaan itu kebahagiaan gitu loh maksudnya waktu itu kan. Tapi di satu titik akhirnya ya kita percayalah sampai Tuhan percayakan di titik itu ya Tuhan punya maksud yang nggak main-main lewat kita gitu kan. Ya akhirnya kupikir gini, aku cari googling karena aku penasaran, terus aku nonton video namanya Science of Haters gitu loh. Sampai ada science ya ternyata gitu loh. Jadi sampai segitunya ya. Dan haters itu kan banyak yang ngomong kalau haters itu adalah our biggest fans sebenarnya. Ya kan dia ngefans sama kita. Jadi misalkan contoh dia ngefans sama lu nih Rif, ya kan? Dia di sini terus dia adore lu banget nih anjir si Arif nih A B C D gitu. Dan tapi dia sadar di satu titik dia nggak bisa nyampe ke level lu, bro. Gitu. Dan yang dia bisa lakukan adalah akhirnya they want to drag us down gitu loh. Itu yang menurut Science of Haters itu karena dia tahu dia nggak bisa naik, dia pengen berusaha untuk bawa kita turun gitu. Dan dia itu sebenarnya kayak sadar nggak sadar sebenarnya pas kita ngepost, dia komen apa dia sadar nggak sadar. Pokoknya gue harus ngepost, enter gitu. Jadi kayak orang sakau gitu loh. Jadi istilahnya teman-teman, buat apa kita mikirin kata-kata orang yang sebenarnya dia nulisnya pun nggak mikir. Pesan aku tuh kayak gitu. Dan kembalilah maksudnya, kalau emang kata-kata dia itu emang ada sisi positif, ambil. Ya itu pembelajar buat kita. Kayak tadi misalnya si Jason ada yang kasih saran, ya ternyata itu membangun sekali aja. Betul. Itu bisa selain memberkati gitu loh. Tapi ya di satu sisi ya kita ingat kita cuma bukan siapa-siapa, kita alatnya Tuhan. Jadi ya siapa yang simpang siur ya silakan bebas ya kita tapi boleh memilih juga mana yang emang membangun, mana yang kita rasa udahlah kita nggak usah pikirin juga. Kalau aku dari aku sih begitu. Keren banget. Meskipun nyesek ya bro, nyesek bro. Kadang-kadang ya kata-katanya ya, kadang-kadang agak-agak menohok juga gitu kan gitu. Bawaannya pengen diblok aja nih orang gitu. Oke, San gimana San? Ada mau nambahin nggak nih San kira-kira? Oke. Tadi gugus banget ya Ivan. Terus gue pengen nambahin dikit aja sih kayak sebelum kita buat konten, kita harus sadarin dulu bahwa kita sebagai manusia. Ya, Jason nih kayaknya lagi delay ya, gitu. Pasti ada aja orang yang nggak suka gitu. Kita orang suka sama kita gitu. Jadi kita harus sadari sebelum kita itu biar kita nggak berekspektasi kalau misalnya gue ngepost ini semua orang bakal suka dan like-nya bakal banyak, views-nya apalagi. Jadi ya udah kita emang fokus ke karyanya. Dan gimana caranya untuk kita memberkati orang lain aja sih kalau menurut gue. Oke, mantap banget ya. Nah, nih ya karena berhubung waktu kita tuh udah mepet banget gitu ya. Yang tadi gue bilang, kadang gitu ada satu pertanyaan muncul tiba-tiba pertanyaan lainnya bergulung-gulung semuanya gitu ya. Tapi kita mesti close gitu ya. Maksudnya karena kan waktu juga ya, akhirnya membatasi kita. Oke, sebagai closing statement dari Jason dan juga dari Ivan, ada nggak sih pesan dari kalian buat para mungkin kayak anak-anak muda yang pengen buat konten atau sedang buat konten baik itu di sosial media, platformnya apapun yang ada di Indonesia? Yo dari Jason dulu, San ada nggak pesan buat para konten lah ya, konten kreator? Buat teman-teman semua yang pengen buat konten, ya teruslah berdampak.
ciptakan karya-karya yang luar biasa dari yang udah Tuhan kasih buat kalian. Berkarya aja yang jujur, dan ingat yang instan itu biasanya murah, yang nggak murah itu biasanya yang mahal. Gitu. Sedap. Yang nggak murah biasanya nggak mahal, gimana sih? Ya, emang maksudnya yang murah biasanya gimana? Coba diulang. Yang instan itu biasanya murah, yang nggak instan itu biasanya mahal gitu. Ya, oke. Proses lah ya berarti ya. Iya. Kalau misalkan dari seorang Ivan Kabul, apa Van? Pesannya Van? Ya teman-teman, apalagi yang menemukan hobi-hobi baru selama pandemi, tiba-tiba ingin jadi YouTuber dan selebgram, ya kan? Ya udah, selama memang kita punya sesuatu yang Tuhan titip, ya pasti ada itu, dan teman-teman pengen bagikan, go ahead. Prinsipnya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap pegang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. So, yang penting, ayo, jadi pakai aja ini jadi ajang kreativitas, ya kan? Ya. Kalau kita benar-benar lakukan itu, seiring dengan waktu mau sabar, mau nikmatin prosesnya, ya mau kolaborasi ya. Istilahnya kalau misalnya kolaborasi gitu loh, kita nggak usah pakai istilah pansos lah. Kolaborasi dengan satu teman yang kebetulan dia juga mau bersedia, ya kan? Why not gitu ya. Dan bisa fire-nya jadi semakin mantap, berdampak, kenapa enggak? Gitu loh. Dan suatu saat, kalau ngomongin popularitas, itu tinggal tunggu waktu. Tapi yang penting jangan lupa, bukan itu yang kita cari utama. Ya, percayalah selama kita tulus-tulus ya, tadi seperti Jason bilang, ya yang endorse ada-ada aja lah. Makanan. Minimal nasi uduk sekotak-sekotak lah ya. Iyalah. Lumayan buat sarapan. Elmen, calling Elmen. Gue curiga tahun depan lu daftar kayak dia. Waduh. Langsung nih Jason kalau misalkan mau daftar, itu mesti ikutin videonya Ivan tuh ya. Buat teman-teman gitu ya. Nah ini closingnya. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu Jason tapi nggak tahu Ivan. Tahu Ivan tapi nggak tahu Jason. Nah, kalian bisa langsung follow Instagramnya mereka langsung. Kalau Ivan @IvanKabul, betul ya? Nah, kalau Jason @Jason, JESEN-nya double gitu ya. Double N. Karena biasanya suka pada salah tuh. Kalau ngetik Jason gitu kan. Kalau nggak Jason doang gitu. Nah, ini Jason. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu nih, kalau misalkan mau denger singlenya Jason, nah ini Jason nih suaranya tuh halus ya, adem bener gitu ya, kayak hawa AC gitu. Jadi kayak freon ya. Ya kayak freon AC gitu, adem gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak bilang lagi galau ya, maksudnya kayak kalau dengerin dia kayak tadi nih di awal kan tadi ada videonya dia sama si Yesua juga gitu. Itu benar-benar sedap juga nih anaknya emang. Nah kalau misalkan kalau mau tahu tips-tips sehat, nah itu mampirnya ke Koko Ivan gitu ya, ke Koko Ivan. Kalau nggak bisa tidur bro. Kalau nggak bisa tidur gitu kan, Pollingnya lu ya? Ngantuk, langsung aja buka aja matematik ya gue gitu kan. Mendadak ngantuk langsung ya bener-bener. Ya kalau misalkan kalian tadi ya misalnya mau hidup sehat, nih karena Ivan nih bener, dia tuh bagi di live-nya dia kayak kemana ya, push up, kayak squat jump kayak gitu ya, kayak berapa hari ada challenge-nya kan lu ya kalau nggak salah. Lu ikutin nggak? Enggak dong. Kok pakai dong? Ikut dong. Gue pengen ikut dong, ini gue pengen daftar nih Elmen nih. Aduh, gila. Nih. Kalau ini mesti DM, itu mesti DM. Auto gitu. Menang, ini mah auto menang lah. Gitu ya. Jadi kalian bisa ikutin Instagramnya Ivan. Dan juga kalau tadi ya, kalau misalnya kamu mau belajar seputar kayak tadi matematika gitu kan, atau hal yang lucu, bukan lucu, hal-hal yang sulit di sekolah. Gue tuh matematika tuh jadi lucu ya jadi akhirnya. Jadi kalian bisa follow Instagramnya Koko Ivan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau tahu itu semua. Tapi kalau kalian mau tahu ada apa lagi sih DPAGBI, kalian langsung follow Instagramnya DPAGBI @DPAGBI atau fanpage kita di Facebook di PP DPAGBI, atau kalian juga bisa subscribe YouTube channel kita di DPAGBI. Jadi kalau di DPAGBI juga selama pandemi ini ya, Jason sama Ivan kita tuh di DPAGBI buat ibadah anak. Nah, ibadah anak itu dia ada ibadah khusus kelas kecil dan ibadah khusus kelas besar. Tentunya kan kalau sekarang kan anak-anak ini lagi nggak boleh kemana-mana dulu, ya kan, sekolah aja online, akhirnya gereja pun juga akhirnya dibatasin juga. Nah, buat kalian lagi nonton, langsung aja subscribe itu channelnya DPAGBI. Di situ ada ibadah Kingdom Kids setiap hari Minggu itu jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jangan ditanya, kok jam 6 pagi pagi banget? Ya, di sini Indonesia Barat jam 6 pagi. Di Indonesia Timur itu sudah jam 8. Jadi mesti tahu-tahu juga gitu. Oke, dan kita juga bakalan ketemu lagi nih nanti ada rumah kita di edisi bulan Agustus, ada bintang tamu yang keren-keren banget pastinya, yang
nggak akan kalian sangka-sangka gitu ya, nggak akan kalian sangka-sangka. Karena bintang tamunya spesial banget semua, kayak martabak spesial pakai telur gitu, dan pastinya kalian harus follow Instagramnya sama fanpage DPAGB supaya kalian bisa tahu info lebih lanjut. Dan perlu diingat juga nih, bulan depan itu di Agustus itu adalah bulan ulang tahunnya DPAGBI yang ke-49 ya. Wow. Bakalan banyak surprise gitu ya, bakalan banyak surprise juga pastinya di ulang tahun DPAGBI nanti di bulan Agustus. So stay tune juga ya. Dan sekali lagi thank you so much buat Ivan Kabul dan juga Jess. Thank you. Terima kasih banget ya. Finally akhirnya jujur bisa ngobrol bareng kayak begini ya, karena sulit juga gitu. Jadi bermula dari Instagram gitu ya, bermula dari ketemu. Kalau sama Jason sih udah ketemu ya, udah ngobrol. Kalau sama Ivan nih cuma by Instagram doang. Ya gitu dong bro, gue jadi terharu nih kok kayak gini bro. Ya Allah, serius baik banget loh Koko Ivan loh ya ini ya. Koko Ivan baik banget loh sama Koko Jason ini ya. Mereka tuh baik dan tidak sombong, jadi harus di follow Instagramnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi thank you banget udah ngeberkatin kita semua generasi muda yang ada di Indonesia gitu ya, anak-anak Tuhan yang di sini, dan harapannya pasti Jason, Ivan, bahkan gue pribadi, kita di DPA banyak anak-anak Tuhan yang akan melahirkan konten-konten yang bagus, konten-konten yang positif, konten-konten yang memberkati sekali lagi ya. Dan balik ke tadi yang gue tangkap dari pembicaraan kita adalah, ingat sekali lagi, value itu bukan sekedar angka, tapi value itu adalah dari kualitas kita. Ingat teman-teman ya, kualitas kita tetap harus dijaga, dan at the end waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam artian apa? Kalian tetap harus buat konten yang positif, karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan angkat setiap kita. Dan ketika Tuhan angkat kita, ingat, kemuliaan hanya bagi Dia, bukan bagi dua, gitu ya. Oke. Nice quotes. Gue Arif pamit undur diri, sama Ivan juga di sini dan juga sama Jason di sini. Thank you so much buat kalian semua yang udah menyaksikan Rumah Kita edisi hari ini. Sampai jumpa di Rumah Kita edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam generasi dahsyat. Bye. 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 God bless you.